dalam kemajemukan di Indonesia ini. Berikutnya apa? Disrupsi di era digital ini, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa disrupsi itu sendiri adalah suatu hal yang tercabut dari akarnya, berarti memiliki makna cara-cara yang lama itu telah digantikan dengan cara-cara yang baru. Terdapat inovasi-inovasi di dalamnya, dan di dalam inovasi itu pasti akan terjadi perubahan di dalam suatu sistem, termasuk era digital ini. Pasti berdampak pada pendidikan, perekonomian, bahkan di dalam keagamaan. Contohnya, kalau kecil saja yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita seorang ibu rumah tangga ingin mengakses beberapa informasi yang ada di dalam ilmu agama, kita bisa langsung mengaksesnya dari handphone masing-masing, dari internet yang sudah ada. Kita bisa langsung tahu informasi-informasi tentang keagamaan. Tidak perlu harus ke suatu tempat untuk mengkaji ilmu agama. Akan tetapi bagaimana? Apakah artikel-artikel tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Mungkin video yang dipotong atau mungkin video yang tidak lengkap itu bisa menimbulkan asumsi-asumsi di masyarakat yang bermacam-macam. Itu hanya sedikit polemik yang terjadi di sekitar. Yang lebih besar lagi, polemik yang terjadi adalah semakin maraknya berita-berita, kemudian video, kemudian artikel-artikel blog yang mengatasnamakan agama. Mereka merekrut, mereka mengajak untuk berbuat aliran radikalisme di dalam masyarakat. Boleh kita belajar, bisa saja kita mencari dari internet, akan tetapi satu, harus ada pendamping di dalam kita belajar, termasuk orang tua jika yang belajar adalah anak, termasuk orang dewasa ataupun kiai, orang-orang yang berpengalaman di dalamnya. Nah, aliran radikal tersebut selalu mendoktrin masyarakat bahwa alasannya hukum agama itu di atas hukum negara. Hukum negara tidak lagi dipatuhi. Karena alasan apa? Yang utama adalah hukum agama. Akhirnya mereka tidak patuh pada hukum negara, mengadakan pemberontakan, mengadakan pergolakan yang akan mengancam kesatuan Republik Indonesia. Nah, sasaran mereka aliran radikalis itu siapa saja? Biasanya umur-umur yang masih wabil, umur-umur SMA ataupun umur-umur di perkuliahan. Karena apa? Mereka ketika diajak berkomunikasi itu lancar. Nah, kemudian di umur perkuliahan mereka hidup sendiri, tidak dengan orang tua yang mengawasi. Nah, itu gampang sekali masuk. Contoh real saja, ini kakak saya dulu pernah mengalami hal tersebut. Akan tetapi itu di tahun 1997 ketika beliau kuliah. Itu di era digital belum sangat pesat sekali. Apalagi sekarang ini media-media sosial itu sudah sangat marak sekali. Nah, transformasi itu tidak akan pernah kita hilangkan. Perkembangan teknologi itu tidak bisa kita bendung begitu saja. Marilah bersama-sama kita sebagai tenaga pendidik mengawasi anak didik kita, mengawasi mulai dari kita sendiri, keluarga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, akan tetapi tetap tidak melecehkan umat agama yang lain. Nah, sebentar lagi kita akan ada perayaan umat agama lain di bulan Desember ini. Marilah bersama-sama menjaga ketertiban agar umat agama lain juga merasa hikmat dalam menjalankannya. Berdoa bersama